Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam masjid ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, telah berjanji dalam Al-Quran akan meninggikan kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang sering kita baca, Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang sekedar hanya beriman. Jadi orang yang beriman, berilmu, ini jauh di atas orang yang hanya beriman saja. Karena ilmu agama ini adalah perkara yang sangat penting. Apalagi tentang sesuatu yang wajib kita amalkan. Contoh tentang tauhid yang akan kita bahas. Tentang sholat, disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh para ulama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli 60 sanah wa la tuqbalu lahu salatun. Sesungguhnya ada seorang itu salat, Bapak Ibu, Sittina sana, 60 tahun, wala tuqbalu lahu salatun, dan tidak diterima oleh Allah satu salat pun. Kemudian disebutkan oleh Nabi sebabnya apa? Wala'allahu yutimmur ruku'a wala yutimmus sujuda. Disebabkan boleh jadi dia menyempurnakan rukuknya namun tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a, dan dia menyempurnakan sujudnya namun tidak dengan rukuknya. Artinya dia tidak salat dengan tumakninah, dia tidak salat dengan ilmu yang telah diajarkan dalam fikih tentang salat, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sini Bapak Ibu pentingnya ilmu, sehingga Al-Imam Al-Bukhari membuat bab khusus dalam sahihnya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, kata beliau. Bab wajibnya berilmu sebelum seseorang itu berkata-kata menyampaikan agama, dan sebelum seorang itu mengamalkan, beramal. Ini pentingnya ilmu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, marilah kita semua semangat kembali dalam mempelajari ilmu agama ini, karena orang yang mau belajar ilmu agama ini suatu tanda kebaikan yang Allah kehendaki pada dirinya. Sebagaimana hadis yang populer masyhur, hadis muttafaqun alaih yang sering kita baca Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang apabila Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka tandanya adalah yufaqihu fid din. Allah akan fahamkan dia tentang agama.
Dan Rasul juga menjelaskan ilmu agama ini tidak bisa dan tidak mungkin diraih kecuali hanya dipelajari. Fikih tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dengan tafaqquh. Sebagaimana sabda beliau, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu kata Rasulullah hanya bisa didapat dengan dipelajari. Ilmu agama ini. Ilmu apapun, Pak. Ilmu dunia juga. Orang tidak akan bisa pintar matematika ya kalau tidak pernah belajar. Tidak akan bisa paham tentang arsitek ya kalau nggak kuliah belajar. Tidak bisa dibakar, Pak ya. Dibakar ilmu buku arsitek, diminum airnya. Itu mitos ya, Pak ya. Mustahil karena Nabi sendiri yang mengatakannya. Maka dalam Islam itu ilmu yang langsung Allah berikan itu hanya kepada para nabi dan rasul tanpa perantara belajar, atau disebut dengan istilah ilmu dari sisiku kata Allah, min ladunna ilma, dari sisi kami, yang disebut dengan istilah masyarakat kita ilmu laduni ya. Jadi ilmu laduni ini hanya ada pada para nabi dan rasul, sementara selain beliau mustahil, tidak akan bisa seseorang itu memperoleh ilmu kecuali dengan belajar. Lihat saja Abu Hurairah ya. Abu Hurairah ini Bapak Ibu, beliau termasuk sahabat yang terakhir masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Setelah 7 tahun Nabi hijrah ya dari Makkah ke Madinah, bertepatan pada perang Khaybar baru masuk Islam Abu Hurairah. Dan dicatat dalam sejarah beliau belajar 4 tahun mulazamah dengan Nabi. Sehingga beliau termasuk ulama dari kalangan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, bahkan melebihi Aisyah. Tercatat 5.000 lebih beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bukanlah termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, maka untuk itu Bapak Ibu ya, dalam menuntut ilmu agama ini kita butuh semangat sehingga dengannya kita bisa menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita dan untuk menjalankan perintah Allah, kewajiban dalam Islam yakni kewajiban mempelajari ilmu agama. Kemudian salawat dan salam, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada dalil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ini. Kita telah masuk pada bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, berdakwah mengajak manusia kepada syahadat kesaksian la ilaha illallah. Telah kita bahas kemarin dalil dari Al-Quran dari surah Yusuf ayat 108. Kemudian kita telah bacakan pula hadis ya dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz ya, kepada negeri Yaman, ke negeri Yaman ya, Mu'adz bin Jabal ya. Dan ini telah kita baca kemarin hadisnya. Ya, kita ulang sedikit ya. Qala al-musannif rahimahullah an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala beliau mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman, qala lahu, Rasulullah bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan berjumpa, akan menemui suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun, maka hendaklah awwala ma tad'uhum ilaih, yang pertama kali engkau dakwahkan mereka kepadanya adalah syahadatu alla ilaha illallah, menjelaskan tentang kesaksian tidak ada ilah sesembahan atau Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, itu tauhid. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin
illa wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, sampai mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Qala syarihu hafizahullah, berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, beliau berkata ma yustafadu minal hadis. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang kita ambil atau faedah yang kita ambil dari hadis ini. Hadis tentang arahan Nabi kepada Mu'adz ketika beliau utus ke Yaman untuk berdakwah, bahwasanya beliau menyuruh Mu'adz untuk mengawali dakwahnya, untuk mengajak kepada tauhid. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Kata beliau, yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah, disyariatkan untuk mengutus para pendakwah yang mana mereka berdakwah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan agama Allah. Jadi ini untuk harakah dakwiyah atau gerakan-gerakan dakwah, atau untuk ya kaum muslimin yang memiliki keinginan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka disyariatkan baginya, kata beliau, untuk mengutus dai dalam berdakwah. Sebagaimana Nabi dalam hadis tersebut mengutus sahabat untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengutus dakwah itu ini bagian dari syariat. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, maka menjadi sebuah keutamaan ya bagi kita kalau kita mampu untuk menjadi wasilah dakwah atau sebagai perantara dakwah ini. Kita utus kemana, ke tempat yang belum terjangkau, belum ada dakwahnya. Tentu orang yang ikut andil dalam tersebarnya dakwah dia akan mendapatkan pahala. Kenapa Pak? Karena dakwah ini bagian daripada jihad, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis sahih Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, kata Rasulullah. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah, kata beliau. Barang siapa yang mempersiapkan orang yang berjihad di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia ikut mendapatkan pahala jihad tersebut. Demikian juga orang yang memberikan fasilitas dakwah untuk seseorang menyampaikan dakwah ke jalan Allah, tentu dia juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang berdakwah itu, tanpa mengurangi ya pahala orang yang berdakwah itu. Dan kalau dakwahnya diterima, diamalkan Pak, dia juga akan mendapatkan pahala dari mad'unya, dari objek dakwahnya, tanpa mengurangi pahala objek dakwahnya tersebut. Dan seterusnya, objek dakwahnya, orang yang dia dakwahi itu juga menyampaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Tentu dengan catatan dia mesti ikhlas ya berdakwah, dia niatkan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama, kata beliau. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, pelajaran yang kedua, anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi nasu. Kata beliau, sesungguhnya syahadat la ilaha illallah, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, ini adalah kewajiban yang pertama, awwal wajib. Sebagaimana dia juga merupakan awwalu ruknin min arkanil Islam, rukun Islam yang pertama. Nah, jadi la ilaha illallah atau tauhid itu, ini rukun Islam yang pertama Bapak Ibu, dan rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama apa tuh Bapak Ibu? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dan termasuk orang dikatakan beriman kepada Allah adalah mengimani bahwasanya Allah itu esa. Ya, orang tidak akan dikatakan beriman kepada Allah kalau tidak meyakini Allah itu esa. Jadi tauhid ini luar biasa Bapak Ibu. Tauhid itu rukun Islam nan patamo
dan rukun imanan pertama ini luar biasa. Wahiyya, dan tauhid tersebut awwalu ma yud'a ilaihin nas, yang pertama kali manusia disuruh kepadanya. Artinya materi dakwah pertama kali. Makanya di dalam pembahasan tentang ilmu agama ya, maka pembahasan yang pertama itu ya tentang pembahasan contoh dalam Sahih Al-Bukhari. Maka pembahasan yang pertama tentang iman. Maka adanya Kitabul Iman. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan iman itu yang pertama kali. Dan tauhid ini adalah bagian dari rukun iman. Kemudian pelajaran yang ketiga Bapak Ibu yang Allah muliakan, anna ma'na syahadati an la ilaha illallah, sesungguhnya makna syahadat la ilaha illallah adalah, kata beliau, tauhidullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Ini makna dari la ilaha illallah, itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Jadi mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Ya. Salat, apakah itu salat, apakah itu puasa, dan seluruh ibadah murni ibadah atau ibadah mahdhah. Jadi seluruh ibadah itu ya mestilah karena Allah dan untuk Allah. Jadi sebelum kita lakukan, niatnya Bu karena Allah. Jadi sebelum awak beribadah Bu, kita niatkan dalam hati kita, lillah, ini untuk Allah, untuk meraih ridho Allah. Dan diberikan kepada Allah. Contoh ya, ibadah karena Allah, niatnya kita contoh menyembelih Pak ya, menyembelih hewan. Nah, niat kita karena Allah, kemudian diberikan untuk Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan diberikan kepada sesuatu yang selain Allah, namun murni diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah, seluruh ibadah seperti itu. Dan ini makna di antara makna la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan seluruh bentuk peribadahan selain Allah. Jadi seluruh bentuk ibadah yang diniatkan dan yang diperuntukkan kepada selain Allah kita tinggalkan. Ini konsekuensi inti hakikat dari la ilaha illallah yang kita ucapkan terus. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang keempat, pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut, annahu la yuhkamu bi islamil kafiri illa bin nutqi bisyahadataini. Sesungguhnya tidak boleh dihukumi, diponis Islam orang non muslim atau kafir. Jadi orang kafir Bapak Ibu enggak boleh kita ponis dia sudah masuk Islam, belum boleh. Illa kecuali bin nutqi bisyahadatain, dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga dua kalimat syahadat ini Bapak Ibu adalah syarat mutlak bagi non muslim, bagi orang yang sebelumnya bukan Islam. Ketika hendak masuk Islam, hendak login menjadi mu'alaf, maka syarat sahnya mesti wajib baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat yang pertama tentu kepada Allah, la ilaha illallah. Kemudian kalimat yang kedua, persaksian akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan juga urgensi atau pentingnya tauhid tersebut Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi dia pembeda Pak antara muslim dan ghairil muslim atau non muslim. Kemudian pelajaran yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an aliman. Sesungguhnya manusia itu terkadang dia menjadi seorang qari, ahli baca Al-Qur'an gitu ya.
Seorang qori, ya, kalau perempuan qoriah gitu ya. Bukan qoriah, beda tibu. Beda huruf, beda mananya. Kalau qoriah itu hari kiamat. Pakai ain ya. Tapi kalau qoriah, nah itu kan isim fa'il dari qara'a yang menunjukkan pembaca Al-Qur'an yang ahli qiraat lah, atau yang ahli juga dalam definisi sebagian masyarakat kita orang yang ahli irama. Bisa juga qori, ya qoriah. Langgam ya. Jadi kata beliau sesungguhnya manusia itu terkadang ya ada dia sebagai seorang qari atau seorang alim. Namun dalam hal ini wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Nah, terkadang dia tidak paham, tidak mengenal makna la ilaha illallah, maka mesti belajar ya. Mesti dia mempelajari tentang masalah tauhid ini. Atau kata beliau ya'rifuhu, dia tahu dia makna la ilaha illallah, tentang tauhid tahu. Wala ya'malu bihi, namun dia tidak mengamalkannya. Kahali ahlil kitab, seperti kondisinya ahlul kitab. Ahlul kitab tahu Pak tentang keesaan Allah. Dia tahu, namun mereka tidak mengamalkannya. Namun mereka tetap ya berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Kalau ahlul kitab dari Nasrani tetap menganggap Isa sebagai naudzubillahi min dzalik, sebagai anak Tuhan. Ya, padahal kalau mereka jujur dengan isi kitab mereka, maka kitab mereka telah menunjukkan kepada tauhid. Karena seluruh kitab samawi, seluruh kitab yang Allah turunkan dari langit itu, semuanya menganjurkan untuk mengesahkan Allah. Ya, maka seluruh konsep tauhid seluruh nabi dan rasul itu sama, ya. Tapi kenapa masuk paham-paham kesyirikan itu kena diubah oleh ahlul kitab yang menyeleweng. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian pelajaran yang keenam, anna mukhatabatal alimi laisat ka mukhatabatil jahili. Ya, sesungguhnya cara berbicara ya dengan orang yang berilmu ini beda dengan cara berbicara dengan orang yang tidak berilmu atau jahil. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz sebagai sahabat yang berilmu ketika itu, beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan menjumpai suatu kaum dari ahlul kitab. Jadi Nabi mengingatkan Mu'adz gitu ya. Yang akan dihadapinya itu adalah ahlul kitab. Gitu ya, bukan orang awamnya. Dia akan berhadapan dengan ahlinya, ahli kitabnya dari Yahudi waktu itu di Yaman ya. Jadi cara berdialog, cara berbicara tentu berbeda dengan orang yang bukan ahli kitab gitu. Makanya Nabi memberikan arahan dan menegaskan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, engkau itu akan berdakwah mendatangi ahlul kitab gitu ya, bukan sembarangan, ahlul kitab. Maka tentu ada hal-hal yang mesti dipersiapkan gitu. Karena Imam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan ya, dalam berinteraksi dengan seseorang itu mesti mengetahui keadaan orang yang kita berbicara itu. Makanya beliau mengingatkan dengan ungkapan beliau yang sangat fenomenal, kallimin nasa biqadri uqulihim. Berbicara dengan manusia itu sesuai dengan kadar kapasitas ya dari ya akal mereka. Kalau mereka adalah orang-orang yang berpendidikan mungkin bahasanya beda. Namun kalau mereka adalah ya dari masyarakat biasa ya, dari orang-orang pasar, tentu ada pula bahasanya. Ada bahasa pasar gitu ya, ada bahasa akademik gitu. Dan inilah yang disebut dengan hikmah dalam berdakwah, itu menempatkan sesuatu Bapak Ibu pada tempatnya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh, kata beliau at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'iyati ay yakuna ala basiratin min dinihi. Peringatan kata beliau
bahwasanya yambaghi lil insan, ya, harus, ya, seseorang itu harus, ya, khususnya orang yang berdakwah atau dai, ayyakuna ala basirah, harus dia memiliki ilmu. Karena basirah di sini bermakna burhan atau ilmu. Min dinihi, dari agamanya. Ya. Jadi ini syarat bagi dai. Jadi dai itu ayyakuna aliman atau ayyakuna ala basirah. Artinya dia mestilah berilmu, ya. Liyatakhallas, ya, min syubhatil musyabbihin, ya. Sehingga dia nanti bisa, ya, selamat, ya, dan meluruskan juga syubhat-syubhat orang-orang yang menyampaikan syubhat ini, Bapak Ibu, suatu kerancuan, ya, suatu kesamaran. Karena syubhat itu adalah sesuatu yang samar, gitu, ya. Nah, yang mana tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, ya, apakah dia itu benar atau salah. Namun ternyata dia salah, namun terbungkuskan juga terkadang dengan dalil-dalil. Ya, itu syubhat, ya. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi pernah bersabda, innal halala bayyin, kata Rasulullah. Yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, antara halal dan haram itu, umurun mustabihatun, ada perkara-perkara yang syubhat, ya, yang mustabihat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak tahu membedakannya, ini halal atau haram, gitu, ya. Ini Bapak Ibu, itu perkara syubhat. Maka orang-orang yang berilmu dia mampu untuk mengatasi yang syubhat itu, tentu dengan bekal ilmu yang dia miliki. Namun Nabi mengatakan kalau ada yang syubhat, maka Nabi mengatakan famanittaqash syubhat, ya, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang samar-samar itu, yang tidak jelas ini halal atau haram, maka Nabi mengatakan barang siapa yang menjauhi hal yang seperti itu, faqadis tabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah yang menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, kata Rasulullah, faqad waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima, ila akhir hadis, ya. Namun orang yang suka bermain-main dalam perkara yang syubhat ini, dikhawatirkan dia nanti jatuh ke dalam yang haram, seperti seorang, ya, pengembala, ya, seorang pengembala kambing yang mana dia itu mengembala di daerah larangan, ya, jangan sampai masuk, tapi dia enggak mengindahkan, ya, terkadang dia gembala juga, akhirnya dia jatuh ke tempat yang dilarang. Boleh jadi yang dilarang itu ada pemangsa, ada predator, ada apalah, gitu, ya, sehingga akan merugikan dirinya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang kedelapan, kata beliau, annas salata a'dhamul wajibati ba'da syahadataini. Ini tentang solat. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Karena memang kewajiban solat itu, Bapak Ibu, adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan solat ini, Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah yang tidak ada alasan untuk tidak mengerjakannya. Ya, walaupun sakit, ya, walaupun sakit, namun dia ada rukhsah, keringanan. Bisa dijamak, bisa diqashar, bisa digabungkan, bisa dikurangi jumlah rakaatnya. Kecuali ada solat yang tidak bisa, solat subuh, solat maghrib enggak bisa diqashar. Kalau maghrib bisa dijamak, kalau subuh itu tidak bisa kedua-duanya, ini khusus, ya, nggak bisa diqashar, nggak bisa juga dijamak. Ada keringanan, namun nggak boleh ditinggalkan. Ya, sebagaimana puasa. Kalau puasa, ya, itu boleh ditinggalkan kalau ada uzur, ya. Dan sholat juga, ya, bagi memang ada ketentuan syariatnya. Ini khusus ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang misalkan sedang junub, gitu, ya, kedatangan bulan, ya. Namun bedanya nanti kalau
Salat ini tidak ada syariat untuk digantikan, diqadha. Sebagaimana sabda dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nu'maru biqadha'is siyami wa la nu'maru biqadha'is shalah." Ya, kami dahulu diperintahkan oleh Nabi ya untuk mengqadha, mengganti puasa ketika haid ya. Ketika haid kita ibu-ibu yang enggak boleh puasa, namun wajib menggantinya ketika sudah bersih. Namun tidak diperintahkan untuk apa? Mengganti sholat. Ini bagi ibu-ibu, ini khusus Bu ya. Khusus bagi kasus ibu-ibu. Namun kalau bagi laki-laki maka sholat itu maka tidak ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan dengan alasan apapun. Karena ada juga sebagian orang Bapak Ibu, mohon maaf ya, ketika di bis ya, ada Bu, kami lihat kejadian juga ya, anak pesantren malahan. Ketika di bis ya, dia nggak sholat sama sekali ya, mulai dari zuhur, asar, maghrib. Kemudian kami tanya, kenapa nggak sholat? Susah dalam bis itu gitu kan? Ya, jadi solusinya seperti apa? Nanti mau tidur diqadha semuanya. Jadi ya sholat yang zuhur tadi, yang asar tadi dikerjakan sebelum tidur katanya. Nah, ini tentu ini membutuhkan kepada rincian seperti itu ya. Padahal dalam syariat kita itu nggak ada namanya alasan ya. Kalau seandainya mobilnya nggak berhenti gitu, nggak ada alasan untuk tidak sholat, tetap sholat aja Bu. Kan nggak ada air Pak Ustadz, bisa tayamum. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini tidak sulit gitu Pak ya. Nggak ada air bisa tayamum. Tapi kan nggak sempurna gerakan kita, itu ada uzur. Bukan kita yang mencari, memang kondisi seperti insyaallah ya. Iya. Namun kalau bisa diusahakan pada takbiratul ihram yang pertama kita mencari arah kiblat. Tapi tidak tahu, udah ya. Kalau nggak tahu maka kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita kerjakan sholat ketika itu, jangan kita tinggalkan gitu ya. Kemudian ya kita qadha saja sekalian. Nah ini karena hal yang seperti itu ya Bapak Ibu tidak diketahui syariat yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang sholat. Jadi sholat ini luar biasa, dia adalah kewajiban yang paling besar setelah syahadat ya kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, pelajaran yang kesembilan, ini setelah sholat ya, rukun Islam setelah sholat ya. Anna zakata aujabul arkani ba'da sholat. Zakat itu rukun Islam yang paling wajib gitu ya, setelah sholat. Jadi setelah syahadat, sholat, kemudian zakat ya. Karena zakat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ini pensuci, penetral dari harta-harta kita. Dan yang zakat itu yang wajib tentu kalau zakat mal, zakat harta, orang yang punya harta yang telah mencapai nisab, takaran yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Tapi kalau yang miskin, mereka ya mustahik ya. Itu luar biasa Islam ya. Kalaulah Islam itu diamalkan oleh pemeluknya, Pak, insya Allah akan terbantu fakir miskin itu. Karena kalau miskin dia tidak sanggup ngasih zakat, dia menerima zakat. Ini luar biasa Pak. Ini menunjukkan apa Pak? Dengan syariat Islam itu apa hikmahnya Bapak Ibu? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Islam ini ternyata bukan hanya menyuruh pemeluknya untuk menguatkan hubungannya secara spiritual kepada Allah atau secara vertikal kepada Allah ya, atau hablum minallah saja. Nah, dengan adanya ibadah zakat itu, apa inti dari hakikat zakat itu? Ini adalah berbagi, ya kan? Artinya yang kaya itu jangan menutup matanya dari yang si miskin, yang tidak punya, yang apa. Kenapa? Karena itu bentuk ibadahnya. Ketika dia bantu yang miskin, ya, yang miskin terbantu, maka dia akan mendapatkan pahala. Sementara ketika dia tidak mau, ya, maka akan terjadi ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Ada kesenjangan sehingga tidak tercapai kesejahteraan itu.
Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa Islam itu adalah agama yang sangat ya peduli akan kesejahteraan manusia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ibadah zakat ini menunjukkan apa? Menunjukkan Islam itu peduli dengan ya sesama manusia, dan ini adalah ibadah yang besar. Orang yang nggak mau membayar zakat, Pak, ini di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq itu diperangi. Ya, maka setelah dibaiat gitu ya, diangkat menjadi pemimpin khalifah setelah wafatnya Nabi itu, yang pertama kali dibersihkan oleh Abu Bakar itu ya, yaitu mencari orang-orang kaya ya yang nggak mau bayar berzakat. Beliau suruh gitu, beliau tegaskan, rupanya nggak mau juga, diperangi. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya Bapak Ibu zakat itu untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Ini pentingnya Bapak Ibu. Bahkan sampai-sampai diperangi seperti itu. Ya, ini yang menunjukkan ibadah ini luar biasa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib namanya zakat. Kalau yang sunnah bisa sedekah, bisa infak. Dan apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu, Bapak Ibu, ini tidak akan kita rugi, tidak akan berkurang gitu ya. Karena Nabi sendiri yang telah menjamin gitu ya. Mana koso ya malun bis sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Harta itu berkurang karena kalau untuk hanya kepentingan pribadi, itu ya kurang, Pak. Tapi kalau yang disedekahkan itu tidak, walaupun secara kasat mata berkurang rekening kita, Pak ya, berkurang uang kita, namun dalam catatan Allah, dalam database Allah, dalam perhitungan Allah bertambah-tambahnya, Pak. Mungkin 1000 yang kita infakkan dikali 10, karena Nabi mengecian al hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu ini dikali 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang Nabi yang ditulis oleh Allah itu tanpa hisab gitu ya. Artinya ya tak terhingga. Kan tak terhingga itu Pak, hitungannya banyak kali ya. Kalau 1 T masih kalah dengan tak terhingga. Kalau 1 T masih ada Pak ya, masih ada bilangannya. Ini enggak, ini udah banyak lagi, luar biasa. Ini tergantung nanti dengan keikhlasan orang yang bersedekah, itu yang pertama. Yang kedua, azas manfaat. Paling besar manfaatnya, maka pahalanya paling besar juga. Maka orang yang bersedekah 1000 dibanding dengan 1 juta, ya gadanglah yang 1 juta lepak. Apa tuh Pak? Yang 1 juta tentu manfaatnya lebih gadang. Jadi ada dua tuh ya. Yang pertama ikhlas, niat yang bersedekah, kemudian manfaatnya. Karena Nabi mengatakan yang orang yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat kan gitu. Khairukum anfa'ukum linnas kan gitu. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling terbaik ya, yang paling bermanfaat bagi manusia. Begitu juga dalam sedekah. Berarti sedekah yang terbaik itu yang paling banyak manfaatnya gitu ya. Yang paling banyak orang mendapatkan manfaat dari sedekah yang dia keluarkan tersebut. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke-10 yang kita ambil dari hadis ini, bayanu masrafin min masarifiz zakati. Hadis ini juga menjelaskan tentang orang yang penerima zakat gitu ya. Orang yang diberikan zakat kepadanya, di antaranya salah satu masrafnya ya atau asnafnya gitu ya. Wahumul fuqara'u, mereka adalah para fakir. Namun dijelaskan dalam surah Taubah ayat 60 itu ada 8 ya, asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat atau al-mustahiq gitu ya. Dan boleh juga kalau seandainya kita hanya ngasih yang fakir saja, enggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau seandainya kita kasih semuanya, tentu lebih bagus karena kita masuk azas manfaat itu. Karena yang paling baik, yang paling besar insya Allah pahala itu yang mana manfaatnya itu paling banyak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ya yang ke-11, annahu
la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mali illa bi ridha sahibihi. Tidak boleh, kata beliau, sesungguhnya tidak boleh mengambil zakat itu dari harta yang baik. Kita pilih-pilih ya. Nah ini saya ngambil zakat yang ini aja. Misalkan zakat peternakan gitu ya. Kalau 40 kambing kan satu zakatnya. Nah, kita milih yang bagus ya, yang ini itu tidak boleh ya berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan kemarin. Illa kecuali biridha sahibihi. Kecuali orang yang berzakat itu ridho, ya, dia memperbolehkan, ya nggak apa-apa Pak ya. Silakan ambil ya itu, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir pelajaran dari hadis itu, karena hadis ini kemarin kan diakhiri oleh Nabi peringatan kepada Mu'adz itu, wattaqi da'watal mazlum. Jauhilah, takutlah engkau wahai Mu'adz dengan doanya orang yang terzolimi, kan gitu. Karena doa orang yang terzolimi itu, kata Nabi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa itu dan Allah, artinya langsung Allah kabulkan. Ya, maka pelajaran yang bisa diambil dari hadis penggalan yang terakhir itu, kata beliau, yang ke-12, at-tahdhiru minadh dhulm, ya. Peringatan dari Nabi ya akan kezoliman, artinya peringatan bahayanya zolim itu. Jangan pernah berbuat zolim. Zolim itu adalah meletakkan sesuatu atau melakukan sesuatu tidak pada haknya, tidak pada tempatnya. Maka zolim itu luas maknanya, ya. Ada zolim kepada Allah, itu yang lebih parah, ya. Kemudian ada zolim kepada sesama manusia, seperti mengambil hak yang bukan hak kita, itu hak orang kita ambil, misalnya hak rakyat, tuang rakyat, dikorupsi gitu, itu zolim. Nah, ini luar biasa, Pak. Atau itu jatah kursi itu, jabatan itu seharusnya untuk si A, namun karena kita menyogok gitu ya, kita ambil hak orang itu juga zalim karena bukan punya kita. Ini dan seterusnya. Jadi beliau mengatakan, ya, memperingatkan tentang bahaya kezaliman ini. Dan kata beliau, wa anna da'watal mazlumi, dan doa orang yang terzolimi itu lebih bahaya lagi gitu. Berbuat zalim itu bahaya, namun ketika orang yang terzolimi itu mengadu kepada Allah, berdoa dia, ini bahaya Pak ya. Ya, sempat dia doakan keburukan untuk kita Pak. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Wa anna da'watal madlumi, karena sesungguhnya doa orang yang terzolimi tersebut mustajabatun. Ini mustajabah. Ini makbul gitu. Dikabulkan langsung oleh Allah. Walau kana asiyan. Walaupun orang yang terzolimi itu pelaku maksiat, Pak. Ya. Walaupun pelaku maksiat, ya, kalau dia dizolimi tetap Allah Maha Adil. Ya, tetap Allah akan kabulkan. Jangankan doa pelaku maksiat, Pak. Doa iblis saja Allah kabulkan gitu. Padahal iblis tidak ada, ya, dizolimi. Siapa yang menzolimi? Enggak ada. Namun terkadang ya Allah tuh Maha mengabulkan doa. Intinya Bapak Ibu, mesti kita banyak-banyak berdoa. Jangan pernah putus asa dengan doa lah intinya. Karena doa pelaku maksiat saja itu Allah kabulkan. Kalau terzolimi, bahkan doa na'udzubillah makhluk yang Allah usir dari surga saja Allah dengar dan Allah kabulkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputaran materi yang telah kami bahas tadi, maka kami persilakan. Ya Pak, ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan dengan Rasulullah seperti hal yang lain akidah. Nah ini kita pernah jumpa Ustaz, kita mungkin pernah jumpa di kampung di kemarin itu di Karama tadi. Itu datang sekelompok juga penugasan kadang-kadang nggak tahu itu tetap ada 10 orang dengan barang pasar dan sebagainya. Dia memang
Dan bahkan jauh yang datang untuk saya dari mana Bapak? Saya dari Malaysia. Maka dia seorang dokter. Dan dia beralasan saya sudah 11 bulan dari bentuk kehidupan dunia ini 11 bulan saya habiskan untuk menyebarkan akidah Islam. Nah itu dia memang bagus sebetulnya jangan rumah banyak sholat gitu kan, ada di rumah. Saya tanyakan apakah ini juga ya menurut syariat harus sebulan itu masjid kemudian ketika masjid masak di masjid gitu ya. Mohon maaf yang saya lihat itu karena selama ini kita apa itu syariat dari dasar Rasulullah tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya, jadi berdasarkan hadis yang dibahas tadi kan hadis kisah Nabi mengutus Mu'adz. Ya. Jadi Mu'adz yang diutus oleh Nabi itu Bapak yang Allah muliakan adalah seorang sahabat yang sudah berilmu. Artinya Mu'adz inilah dipilih oleh Nabi ya. Artinya hasil seleksi dari Nabi, tidak semua sahabat gitu ya. Makanya kalau mengutus itu maka dianjurkan yang sudah yang sudah memiliki pengalaman ya berilmu dalam bidangnya. Karena kata Nabi kalau awak memberikan sesuatu bukan pada ahlinya itu akan menyebabkan kerusakan sebagaimana sabdanya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau suatu perkara diagihkan yang bukan pakarnya akan menimbulkan kerusakan gitu. Jadi memang yang diutus Nabi itu dai-nya Nabi, enggak semua sahabat, Pak. Gitu. Nah, jadi kalau yang berdakwah itu adalah orang yang memaaf ya, yang baru baru tobat gitu ya, baru belajar, maka disarankan dia belajar dulu gitu ya. Mungkin dia mengikuti sekolah atau pondok pesantren atau pelatihan apa gitu ya. Sehingga kalau seandainya sudah merasa dia sudah punya modal, ya cukup ilmunya bisa Pak. Karena mohon maaf ya sebagian teman-teman yang masya Allah semangatnya bagus ya dalam berdakwah, terkadang mohon maaf Pak ya baca Quran saja belum bisa gitu ya. Kalau memang niatnya berdakwah seperti itu. Karena memang dakwah itu ada persyaratannya seperti yang kita jelaskan tadi ya. Bahasanya seorang yang pendakwah itu meski dia memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwakan. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia sampaikan, nanti dikhawatirkan salah-salah dan justru akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar gitu. Nah, jadi Pak ya kalau untuk berdakwah itu kalau mengirim utusan itu ya memang yang di bidangnya gitu ya. Memang dia adalah orang yang mubaligh gitu ya. Nah, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ini mungkin Pak ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi intinya memang disyariatkan Pak. Kalau mengutus dai itu berdasarkan hadis itu kita disyariatkan. Namun tentu yang dai itu memiliki syarat pula Pak ya. Di antara syaratnya itu dia memiliki ilmu dari apa yang akan dia sampaikan. Kalau dia belum berilmu ya sebagusnya ya dia pelajari dulu materinya gitu ya. Dia bekali dulu dirinya dengan ilmu sehingga dia akan berdakwah dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Awal kita belajarnya itu kelompok datang sebulan jalan datang syariat itu ada berhasil. Oh iya. Jadi sebenarnya Pak ya itu tergantung dengan keadaan ya. Ya, orang nak berdakwah di satu tempat itu dia berdakwah nak berapa hari. Tentu orang yang berdakwah itu dia harus punya bekal ya kan. Bekal secara finansial. Misalkan dia ke daerah tertentu buat program dakwah ya. Tentu dia punya modal ya karena dia butuh makan, minum ya. Dan juga dia butuh memperhatikan tentang kondisi masyarakatnya. Contoh Pak ya, misalkan masyarakat kita itu kalau kita masak di masjid apa semua itu agak negatif pandangannya. Jangan kita lakukan itu. Mungkin kita bisa menyewa rumah, ya kan?
bisa kita masak di rumah kontrak. Maka nggak harus kita harus di masjidnya. Kalau seandainya masyarakat di situ memandang itu sebagai hal yang kurang, karena di kampung saya kan, di kampung kami seperti itu, banyak masyarakat itu kalau gitu masak di masjid, mampen kain pakai masjid itu ya kurang bagus dalam pandangan masyarakat ya. Maka kalau seperti itu boleh aja Pak, karena kan nggak wajib juga kita harus makan di masjid gitu kan. Makan di mana rumah makan bisa juga makan gitu kan. Dan sekarang udah ada laundry ya, kita beli laundry, artinya memang kita memperhatikanlah hal-hal yang jangan nanti karena hal yang remeh-temeh itu tujuan mulia kita ditolak gitu. Nah, kemudian yang diperhatikan juga tentang keluarga kita mesti ada yang kita tinggalkan, jangan kita mengejar ya dakwah sementara yang wajib kita tinggalkan ya kan, seperti apa, meninggalkan bekal untuk anak istri gitu. Dan jangan meninggalkan terlalu lama juga Pak, karena anak kita butuh butuh dididik, butuh diperhatikan, istri kita juga gitu ya, sehingga akan menimbulkan ketidakharmonisan pula nanti di rumah tangga kita. Maka harus ada keseimbangan lah Pak ya dalam berdakwah. Jadi seorang dai itu Pak mesti dia punya ilmu ya, kemudian juga punya dana. Kalau dia pergi ke suatu tempat itu harus ada dananya Pak. Nggak bisa kalau tidak ada dana, ya kan? Karena memang kita manusia, kita butuh makan, kita punya keluarga kita juga nggak mungkin makan angin Pak ya. Karena keluarga kita juga manusia, butuh makan, maka harus ditinggalkan ya. Maka itu yang mesti kita perhatikan dalam berdakwah itu Pak. Ya wallahualam bisawab. Itu bisa dibaca Pak ya, ada buku judulnya Fikih Dakwah. Atau ada lengkap Pak ya. Ya wallahu taala alam bisawab ya. Nah. Ada yang lain Pak? Ya kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu bisa bermanfaat ya, terutama bagi kami pribadi yang menyampaikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdullah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan baiklah ketuanya kita Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.